Halo anak-anak semuanya, selamat siang. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kita hari ini di tema 1, subtema 3, mata pelajaran SBDP kelas 5A SD Metodis Lubuk Pakam. Pada pembelajaran kita kali ini di subtema 3, kita akan membahas tentang komik. Nah, hari ini kita ditemani oleh dua karakter komik yang pasti kalian sudah kenal. Ada Doraemon dan Spider-Man. Kalian pasti sudah pernah membaca komiknya ya. Kalau ditanya, apa itu komik? Kalian bisa jawab atau enggak? Nah, supaya kita bisa menjawabnya, yuk kita sama-sama belajar tentang pengertian komik. Komik adalah bentuk seni yang menggunakan gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Jadi komik itu terdiri dari beberapa gambar, tidak cuma satu tapi beberapa gambar yang disusun secara runtut sehingga kita bisa mengetahui jalan cerita daripada komik tersebut. Komik itu biasanya dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks yang disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Gelembung-gelembung tersebut lebih populer kita kenal dengan nama balon kata komik. Jadi balon kata komik itu berisi teks yang mewakili percakapan karakter-karakter antar tokoh di dalam komik. Jadi, apa fungsi teks yang ada di dalam balon kata komik? Nah, teks dalam komik itu berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi, selain kita bisa memahami jalan cerita dari gambar, kita juga bisa memahami ceritanya dari teks yang ada dalam balon kata. Jika kalian perhatikan, komik dan gambar cerita itu hampir sama, tetapi ada yang membedakan. Jadi, ada ciri-ciri khusus dari komik yang membedakan dia dari gambar cerita. Kita lihat yang pertama. Ciri-ciri komik yang pertama itu adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Ciri yang kedua itu adalah proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlihat dan berperan langsung ke dalam cerita. Nah, kita lihat ciri-ciri yang ketiga, itu menggunakan bahasa percakapan. Jadi bahasa yang digunakan itu adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Kemudian ciri yang keempat itu adalah penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Nah, ciri yang terakhir yaitu ini yang paling seru, yaitu menyediakan humor. Nah, dari arti kata komiknya sendiri itu sudah artinya jenaka. Jadi humor yang disajikan dalam komik itu mudah dipahami oleh pembaca dan biasanya humor yang disajikan itu sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, itulah ciri-ciri komik yang membedakannya dari gambar cerita. Sekarang kita lihat bentuk komik. Bentuk komik juga berbeda dari gambar cerita ya. Nah, bentuk komik itu seperti gambar ini. Biasanya dalam komik itu ada 3 unsur utama. Yang pertama itu harus ada gambar. Yang kedua itu harus ada balon kata komik yang berisi teks ya. Dan yang terakhir itu biasanya dilengkapi dengan panel atau bingkai kecil, atau bahasa Inggrisnya itu disebut dengan frame. Jadi bingkai-bingkai kecil itu biasanya terdiri dari paling sedikit 2, bisa 3, bisa 4 ataupun lebih dalam satu halaman. Seperti contoh bentuk komik ini terdiri dari 4 panel atau 4 bingkai kecil.
dan di dalamnya ada gambar dan ada balon kata, sehingga kita bisa tahu bahwa ini adalah bentuk dari sebuah komik. Nah, jenis-jenis komik itu banyak sekali. Di sini ada 2 contoh di antaranya dari sekian banyak komik yang ada. Yang gambar pertama itu adalah komik edukasi yang di dalamnya berisi informasi atau pengetahuan seputar dunia pendidikan. Biasanya komik edukasi itu dibuat berwarna, ini untuk menarik minat pembaca. Jadi pembaca selain tertarik untuk membaca, pembaca juga bisa menambah pengetahuannya dengan membaca komik tersebut. Contoh komik edukasi itu seperti komik Y, Tua. Nah, itu adalah contoh komik edukasi. Nah, kemudian kita lihat gambar di sampingnya. Gambar di sampingnya itu kalian pasti sudah dan sering membacanya. Ini adalah komik Doraemon. Walaupun tidak dibuat dalam bentuk gambar berwarna, tapi komik Doraemon ini mampu menarik minat pembaca karena isi ceritanya yang sangat menarik dan penuh dengan imajinasi. Jadi membuat pembaca sangat tertarik untuk membacanya. Nah, yang perlu kalian ingat dalam membaca komik, kalian harus mengambil hal positif atau yang baik saja dan tidak meniru dan tidak melakukan hal yang negatif atau yang tidak baik. Jadi ambillah hal yang positif. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak tentang komik, pengertian komik, unsur utamanya, ciri-ciri komik. Jadi kita sudah tahu banyak ya. Nah, sekarang kita punya tugas. Nah, tugas kita bersama yaitu kita diminta untuk membuat sebuah cerita komik yang terdiri dari 4 panel. Berarti kalian harus buat dulu garis pinggir di buku menggambar kalian, kemudian bagilah menjadi 4. Jadi sudah ada 4 bingkai kecil yang di dalamnya harus ada balon kata, dan gambarnya harus dibuat dalam gambar berwarna supaya lebih menarik. Nah, untuk tema kalian boleh tentukan sendiri temanya apa, jalan ceritanya apa, kalian tentukan sendiri. Buat semenarik mungkin dan serapi mungkin. Kerjakan di buku menggambarmu. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.